Akuntansi ijarah. A. Pengertian akuntansi ijarah. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses-proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Secara etimologi, ijarah disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syara adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan akad sewa. B. Landasan fiqh dan fatwa DSN tentang transaksi ijarah. 1. Landasan fikih. A. Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. B. Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. 2. Fatwa DSN nomor 9 atau DSN MUI yang keempat tahun 2000 tentang ijarah. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 9 atau DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang ijarah. C. Rukun dan syarat transaksi ijarah. A. Transaktor yang terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. B. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. C. Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. D. Syarat sah transaksi ijarah. Pelaku transaksi adalah orang yang boleh mengadakan transaksi atau baligh dan berakal. Adanya kejelasan jasa atau manfaat yang dibeli, semisal menempati suatu rumah atau pelayanan yang diberikan oleh pembantu rumah tangga. Kemudian adanya kejelasan nominal uang sewa atau gaji pekerja. Jasa-jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang dinilai mubah oleh syariat, semisal menempati suatu rumah. Ijarah tidak sah manakala jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang haram, semisal menyewakan rumah atau kios untuk jual khamar,
menyewakan kamar hotel dengan sistem short time untuk keperluan zina, menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai gereja, atau menjual barang-barang haram. Jika objek transaksi ijarah adalah barang, maka disyaratkan ada kejelasan barang yang disewakan dengan cara melihat secara langsung atau deskripsi yang jelas, dan yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang, bukan barangnya. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak penyewa, mengandung manfaat yang mubah, serta yang menyewakan adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang. Bentuk-bentuk akuntansi ijarah. 1. Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa atau alternatif 1 biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dari margin laba yang ditetapkan oleh bank. 2. Ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menghibah barang di akhir masa sewa atau alternatif 2 biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.